Selamat malam pemirsa, kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antarnusa edisi Sabtu 24 September 2016. Sejumlah berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini. Dan seperti biasanya, sebelum kami sampaikan informasi selengkapnya, inilah cuplikan berita utama. Pertamina Ambon diduga menyalurkan Pertalite oplosan. Lima petinju Maluku masuk babak semifinal PON 19 Jawa Barat. Dan pemirsa, itulah berita utama malam ini di samping sejumlah berita penting lainnya. Saya Jackie Papalia, inilah Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, sejumlah warga yang mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Kebun Cengkeh mengeluhkan kendaraan mereka mogok setelah melakukan pengisian di SPBU tersebut. Diduga Pertalite itu dicampur air hingga menyebabkan kendaraan mereka mogok dan mereka melakukan komplain atas kerugian yang dialami. Empat warga korban pengisian bahan bakar Pertalite oplosan ini mendatangi SPBU di kawasan Kebun Cengkeh Jumat pagi kemarin. Mereka mengeluhkan kendaraan mereka mogok setelah melakukan pengisian Pertalite di SPBU tersebut. Saat diambil sampelnya, terlihat dua warna pada bahan bakar tersebut. Bagian atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna kekuningan. Diduga Pertalite itu dicampur dengan air. Kendaraan yang mengalami mogok diantaranya 3 mobil dan 1 sepeda motor. Salah seorang korban Pertalite oplosan mengatakan tidak lama setelah mengisi bahan bakar kendaraannya langsung mogok. Kesalahan dari Pertamina tuh, jadi kalau bisa bapak-bapak ini langsung ke Pertamina juga ke sana tuh, karena ini baru dikirim kan berapa hari sih ada nih baru dikirim jadi. Kirim aku sudah campur. Iya, campur. Maksudnya kalau dari pihak Pertamina kan aja campur kalau ini dari motor. Dari oto nih. Baru masuk. Sementara manajer SPBU Kebun Cengkeh, Endah, mengaku sudah 1 minggu stok bahan bakar Pertalite itu habis. Pada Jumat kemarin, PT Pertamina baru melakukan pengisian bahan bakar tersebut di SPBU yang dikelolanya. Ia tidak mengetahui bila Pertalite tersebut telah dioplos. Namun pihaknya siap mengganti semua kerugian yang dialami konsumen. Jadi ini tadi begini, memang sudah 1 minggu kan Pertalite stok kosong dari pihak Pertamina. Nah, hari ini tadi Pertalite masuk. Kebetulan mereka kirim pertama kali dalam satu mobil itu 15 ton. Yang 5 ton saya tolak karena posisi warnanya sudah tercampur dengan air. Yang 10 ton kita terima karena posisi warnanya sesuai dengan Pertalite seperti biasanya. Tapi setelah pengisian selesai, kemudian kita jual, kita nggak tahu juga. Selang mungkin 10 menit ada pelanggan komplain. Nah, dari situ langsung saya stop penjualan, lalu kita ambil sampel yang dari minyak yang masuk tadi. Marketing PT Pertamina Wayame, Tiara, mengatakan pihaknya akan melakukan tes terhadap kualitas Pertalite tersebut. Tim Reskrim Polres Ambon langsung diturunkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Sampel dari bahan bakar Pertalite yang telah diambil akan menjadi barang bukti untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Koalisi Pantas menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tetap berada dalam Koalisi Pantas untuk memenangkan pasangan Polikastanya Samlatu Konsina dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon. Hal itu merupakan bentuk komitmen politik dan wujud kebersamaan dalam rumah besar Pantas. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menyatakan hanya 8 partai politik yang dinyatakan sah mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Polikastanya Samlatu Konsina. 8 partai itu yakni PDIP,
Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS, PKB, PAN, dan PBB. Sementara rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kepada pasangan tersebut dianulir KPU karena tidak sesuai ketentuan. Ketua KPU Kota Ambon Martinus Kainama menyatakan hal itu setelah meneliti semua berkas pencalonan pasangan bakal calon pantas. 8 dan juga berita acara yang keluarkan mensahkan 8 itu sebagai partai politik yang turut mengusung untuk pelaksanaan pemilihan wali kota dari dari pantas yang sudah saudara sampaikan. Meski PKPI dianulir, namun dukungan 8 partai dengan 23 kursi di legislatif telah melebihi syarat pencalonan. Kader PKPI juga diperbolehkan kampanye bersama pasangan pantas, namun dilarang menggunakan atribut partainya. Menyikapi keputusan KPU Kota Ambon itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pantas sempat melakukan interupsi. Ketua Tim Koalisi Pantas Edwin Huai menyatakan tetap bersama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memenangkan pasangan Poli Kastanya dan Sam Latukonsina. Kebersamaan itu tetap terjalin sebagai komitmen politik dan wujud kebersamaan selama ini. Pasangan pantas termasuk koalisinya adalah pasangan dan koalisi yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi serta berpegang teguh pada janji dan kebersamaan. Bagi kami di koalisi pantas, saya kira kebersamaan kami dengan PKPI tetap jalan seperti biasa. Dari ini kan cuma soal teknis saja. Gerbong PKPI yang sah menurut surat Kemenkumham itu ada di pantas. Kepengurusan tingkat provinsi dan tingkat kota Ambon yang sah seperti yang disampaikan oleh KPU itu ada di pantas. Rahma Latukonsina dan Hamja Tumia melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Risat Lohana Pesi, Syarif Hatler menyuarakan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tekad ini disampaikan dalam deklarasi pasangan Paparisa Baru Jumat sore. Prihatin dengan berbagai kasus korupsi yang menyeret pejabat pemerintahan akhir-akhir ini, menginspirasi pasangan Paparisa Baru memasukkan isu ini dalam visi pembangunan kota Ambon ke depan. Dan tekad ini pun diikrarkan pasangan Paparisa Baru saat deklarasi di hadapan massa pendukung Jumat sore. Pasangan Richard Syarif sama-sama berikrar untuk mewujudkan pemerintahan kota Ambon yang terbebas dari unsur korupsi. Ambon akan terus maju jika pemimpinnya bersih dari korupsi. Kami siap mengundurkan diri dari jabatan sebagai wali kota dan wakil wali kota di kota Ambon jika terbukti secara hukum melakukan korupsi. Tekad yang diikrarkan pasangan Paparisa Baru merupakan bentuk penolakan bagi praktik korupsi yang bisa merugikan dan menghambat pembangunan negara. Untuk itu pasangan Richard Syarif juga menyatakan siap diberhentikan jika terbukti melakukan praktik korupsi dalam tugas pemerintahan. Richard Syarif juga mengajak simpatisan maupun partai pengusung untuk nantinya turut melakukan kontrol jika keduanya memang dipercayakan memimpin pemerintahan kota Ambon. Yaser Tuarita, Bambang Yudaswara melaporkan. Dari arena atletik PON 19 Jawa Barat di Stadion Pakansari, Cibinong kemarin, 2 atlet Maluku berhasil menambah perolehan medali emas dan perunggu. Emas disumbangkan oleh pelari putri Alvin Tehupiori pada nomor 400 meter gawang putri dan perunggu melalui Budi Ahmad Prayogo pada nomor 400 meter gawang putra. Pada nomor final 400 meter gawang putri, Maluku mengikut sertakan 3 pelarinya di partai final, masing-masing Viera Hetari, Reni Tehupiori dan Alvin Tehupiori. Hasil lomba, Viera dan Reni gagal meraih medali, sementara rekan mereka Alvin Tehupiori yang berada di lintasan 4 melesat mendahului pelari lainnya dan lebih dulu mencapai garis finish dengan catatan waktu 1 menit 00.72 detik. Disusul pelari putri Bangka Belitung Rahman Januarti dan tempat ketiga pelari Jatim di Kuatul Anissa.
Alvin Teofiori yang sehari-harinya adalah kowat pada Satuan Hukum Kodam 16 Patimura mengakui keberhasilan dirinya adalah karunia yang kuasa. Puji Tuhan, beta bangga bisa berikan yang terbaik buat Maluku. Di estafet 4x4 yang nanti akan ditanding hari Senin, beta dan teman-teman bertiga, Nining, Kafira, Kareni, akan berikan yang terbaik lagi buat Maluku. Pada final nomor yang sama di kelompok putra, atlet Maluku Budi Ahmad Prayogo yang juga prajurit TNI hanya mampu menyumbangkan medali perunggu dengan catatan waktu 52,32 detik. Di bawah pelari Lampung Iwan dengan catatan waktu 51,97 detik, dan peraih emas dicapai pelari asal Nusa Tenggara Barat Adrian dengan catatan waktu 51,83 detik. Saya terima kasih sekali sama pelatih saya dan sama masyarakat Maluku yang telah mendoakan saya sampai saya juara 3. Terima kasih segitu. Ada peluang nomor lain? Ada peluang. Ada peluang. Kira-kira Anda bisa bersaing dengan daerah mana? Bersaing dengan Jawa Timur. Pelatih atletik Maluku Novi Persulesi yang dijumpai TVRI di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor Jumat sore kemarin optimistis anak-anak asuhnya masih akan menyumbangkan medali pada nomor-nomor berikut. Tuan sayang besok untuk estafet 4x400 putra putri, Katong akan berusaha untuk dapat medali emas. 4x4 putra putri. Ya. Itu hari apa? Hari Senin, tanggal 26. Hingga hari ini cabang atletik Maluku telah berhasil menyumbangkan 1 medali emas dan 2 perunggu. Kamis pekan ini pelompat jauh putra Maluku Rikuan Rolerubun menyumbangkan perunggu buat kontingen Maluku dengan jauh lompatan mencapai 7,33 meter. Dari Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Lucky Sobakua, Edmond Tupan melaporkan. Dan pemirsa, hingga kemarin 5 petinju Maluku telah memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sementara itu, dari cabang tinju yang dipertandingkan di Gor Tinju Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, keributan dan protes masih saja terjadi. Dalam pertandingan tinju di Gor Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi kemarin, 3 petinju Maluku naik ring menghadapi lawan-lawannya. Petinju putri Maluku Ona Pais yang bertanding di kelas 48 kg putri harus mengakui keunggulan lawannya Apriliani Tombek TKI Jakarta. Sementara 2 petinju lainnya, Juliana Pati di kelas 60 kg putri dan Julius Lomoli di kelas 56 kg putra menang. Juliana Pati mengalahkan Weni Sasnita Sumatera Barat, dan Julius Lomoli berhasil mengalahkan lawannya petinju dari Sumatera Utara Rahmat Febrian. Dengan hasil ini, sementara Maluku telah meloloskan 5 petinjunya ke semifinal. Masing-masing 2 petinju putra Julius Lomoli dan Rocep Sohoka, sedangkan 3 petinju putri yang lolos yakni Gracia Kaihatu, Juliana Pati dan Welmi Pariyama yang meskipun belum bertanding tapi telah memperoleh bye. Hari ini 4 petinju Maluku akan bertanding, masing-masing Welmi Pariyama dan Juliana Pati di kategori putri, dan di kategori putra Frismon Valen Ngardingan di kelas 52 kg putra dan David Iskiwar di kelas 81 kg putra. Sementara itu, masih dari cabang tinju, hingga pertandingan kemarin kericuhan terus saja terjadi sehingga berbuntut pada protes yang dilakukan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemarin protes dan ketidakpuasan dilakukan oleh tim tinju Kalimantan Timur. Mereka menilai kepemimpinan wasit juri pada pertandingan tinju PON 19 Jawa Barat sangat buruk. Sejumlah pihak dari kubu tim tinju Kaltim merangsek masuk ke area wasit hakim dan merusak sejumlah peralatan pertandingan. Dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan.
Ya pemirsa, baru saja kami menerima berita dari reporter TVRI Lucky Sopakua bahwa dua petinju putri Maluku yang hari ini bertanding di babak semifinal menang atas lawan-lawan mereka. Kedua petinju itu adalah Yuliana Pati di kelas 60 kg yang menang angka atas lawannya Nur Hikmah dari Sulawesi Tengah. Sementara Welmi Pariyama di kelas 64 kg putri juga menang angka atas lawannya Vika Lido Yovita dari Kepulauan Aru. Dengan demikian, kedua petinju putri itu telah memastikan tiket ke babak final kejuaraan tinju PON ke-19 Jawa Barat yang akan digelar 27 September nanti. Sementara dua petinju lainnya masing-masing David Iskiwar di kelas 81 kg putra dan Valeng Ngablingan di kelas 52 kg putra yang juga turun bertanding pada sore hari ini. Sampai berita ini diturunkan, hasilnya belum diketahui. Dan pemirsa, kemenangan yang diraih atlet-atlet Maluku dari cabang atletik sehingga mampu menyumbangkan medali emas di nomor 400 meter gawang putri atas nama Alvin Tehupiori serta dua medali perunggu melalui Rikwan Wele Rubun di nomor lompat jauh putra dan Budi Ahmad Prayogo melalui lari gawang 400 meter putra diapresiasi oleh Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua dan Ketua Umum KONI Maluku Karel Albert Ralhalu. Menurut keduanya, keberhasilan ini akan ikut memacu atlet lain untuk memperoleh hasil terbaik sehingga target perolehan 8 medali emas dapat tercapai pada PON kali ini. Berikut penjelasan Sahuburua dan Ralhalu kepada peliput kami Lucky Sopakua dan Edmond Tupan dari Arena PON 19 Jawa Barat. Untuk pertandingan hari ini kita bisa dapatkan 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Saya bersyukur dan saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada atlet yang telah mencapai prestasi itu. Demikian juga dengan pelatih, dan saya percaya sungguh bahwa mereka datang ini kan mewakili Maluku. Dan kejayaan dan kepercayaan ini mereka sudah tunjukkan kepada masyarakat Maluku bahwa kepercayaan itu tidak disia-siakan. Saya juga minta untuk seluruh masyarakat Maluku mendoakan mereka terus, karena besok ada pertandingan, kemudian hari Senin ada beberapa lagi, 4 kali 100 meter putri maupun putra, kemudian juga ada 4 kali 400 putra putri juga akan diikuti, dan saya kira mudah-mudahan mereka akan berhasil. Saya cuma minta hanya doa restu dari seluruh masyarakat Maluku dan semua yang ada di Maluku. Saya kira itu. Tanggapan Pak Karel? Kita masih optimis di cabang atletik ini 3 emas, dan kita sudah buktikan itu sudah 1 emas sudah kita dapatkan, dan masih ada lagi beberapa pertandingan lagi yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang ini. Oleh sebab itulah kita bersyukur bahwa atlet kita juga masih semangat, dan harapan kita untuk tinju dan atletik inilah yang akan bisa memberikan medali lagi bagi kita nanti di final-final yang akan datang. Target 8 bisa? Kita optimis, karena memang saingan-saingan kita daerah-daerah juga cukup bagus. Namun optimisme ini harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Sementara itu hingga hari ini posisi sementara perolehan medali kontingen Maluku yakni berada pada peringkat 15 dengan 4 medali emas, 1 perak dan 4 medali perunggu. Dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Lucky Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Kita masih di Maluku Antarnusa. Pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-19 Jawa Barat saat ini, pihak panitia memperkerjakan sebanyak 136 LO. Setiap kontingen didampingi sejumlah LO yang bertugas mendampingi unsur pimpinan kontingen serta para atlet dan pelatih. License officer atau yang lazim dikenal dengan LO mungkin masih asing di kuping sebagian masyarakat. Tak sedikit yang bertanya apa tugas dan fungsi LO. LO merupakan sebuah profesi yang dalam istilah Indonesia dapat disimpulkan sebagai seorang penghubung
antara sebuah organisasi atau kepanitiaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan dimaksud. Pada PON 19 Jawa Barat saat ini, pihak panitia melibatkan sebanyak 136 LO. Mereka disebar untuk mendampingi setiap kontingen yang terdiri atas unsur cabang olahraga serta unsur pimpinan kontingen Chief the Mission atau CDM. Kontingen Maluku yang mengikut sertakan 14 cabang olahraga, maka tersedia 14 LO serta 4 LO yang setiap saat mendampingi dan menjadi penghubung bagi unsur pimpinan atau CDM. Kemana saja CDM maupun atlet pelatih melaksanakan kegiatan, wajib didampingi LO. Melayani CDM itu ialah kebanggaan tersendiri bagi kita LO kontingen, karena kita bisa berhadapan langsung dengan para petinggi di provinsi masing-masing, karena kita pun bisa mendapatkan pengalamannya. Tentu kita pun harus memberikan servis yang terbaik sebagai kita tuan rumah. Suka dukanya mungkin kami selalu merasa senang kalau misalkan tamu yang kami layani atau orang-orang penting dari asal daerahnya merasa terpuaskan oleh layanan kami selama di PON ke-19 ini. Dan dukanya pun mungkin kami meninggalkan aktivitas perkuliahan sebelumnya atau jarang pulang ke rumah, tidak bertemu dengan keluarga. 136 LO yang direkrut panitia PON 19 adalah mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung dan sekitarnya. Sebelum melaksanakan tugas selama berlangsungnya PON, ratusan LO ini telah dilatih selama beberapa hari, juga dikenalkan dengan puluhan venue atau lokasi pertandingan dan perlombaan. LO yang bertugas mendampingi unsur pimpinan diinapkan di hotel yang lokasinya berdekatan dengan hotel tempat menginap CDM. Sementara yang mendampingi unsur cabang olahraga diinapkan pada hotel yang sama dengan atlet maupun pelatih setiap cabang olahraga. Dari Bandung, Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Ambon mendapatkan penghargaan kota terbaik kategori layanan publik di Indonesia. Penghargaan kota terbaik kategori layanan publik bagi Kota Ambon itu diterima oleh pejabat wali Kota Ambon dalam ajang Indonesia Attractiveness Award 2016 yang berlangsung di Jakarta Kamis malam. Untuk tahun ini, Tempo Media Group bersama Frontier Consulting kembali menyelenggarakan ajang Indonesia Attractiveness Award 2016. Dalam ajang Indonesia Attractive Awards, Indonesia Attractiveness Award 2016 ada 4 dimensi yang dinilai, yakni investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik. Untuk tahun ini ada 99 kabupaten dan 38 kota yang lolos sebagai nominasi. Dari 38 kota yang lolos tersebut, Kota Ambon bersama Kota Bitung dan Malang terpilih sebagai kota terbaik layanan publik di Indonesia. Penyerahan penghargaan bagi Kota Ambon sebagai kota terbaik kategori layanan publik di Indonesia dilakukan pada acara Indonesia Attractiveness Award 2016 di Jakarta Kamis kemarin. Penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya hadir untuk menerima penghargaan tersebut yang turut disaksikan oleh Menteri Kominfo dan Menpan RB. Pada kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan, ajang Indonesia Attractiveness Award 2016 merupakan forum bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, baik di bidang investasi, infrastruktur pariwisata, dan layanan publik. 4 sektor tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dalam rangka mendorong daya saing daerah. Untuk itu, kepada provinsi, kabupaten, kota di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan tersebut, diharapkan dapat mendorong daerah tersebut untuk terus berkembang dan maju. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon FC Papilaya mengatakan, keberhasilan Kota Ambon dalam meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Attractiveness 2016 merupakan dorongan bagi jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kota saya memberikan apresiasi kepada seluruh aparat pemerintah kota, karena malam ini Kota Ambon diberikan penghargaan sebagai kota terbaik ketiga dalam hal pelayanan publik.
saya kira ini sebuah prestasi yang kita terima, dan mudah-mudahan dengan prestasi ini kita lebih meningkatkan kinerja kita dalam upaya memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat di Kota Ambon. Penyerahan penghargaan bagi provinsi, kabupaten, kota terbaik, potensial, serta kota terbaik kategori pariwisata, infrastruktur, dan investasi ini juga turut disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur. Frida Raiman melaporkan. Pemirsa, Hari Pers Nasional tahun 2017 akan berlangsung di Provinsi Maluku tanggal 9 Februari 2017. Hari Pers Nasional kali ini, tema Hari Pers Nasional kali ini yaitu Pers dan Masyarakat Maluku Bangkit dari Laut. Kegiatan sesuai dengan tema HPN 2017. Untuk merancang dan membahas agenda acara HPN, Panitia Daerah HPN Seksi Acara melakukan rapat pertama dengan ketua dan sejumlah anggotanya. Ketua Seksi Acara Hadi Sulaiman mengatakan, latar belakang terpilihnya Maluku sebagai tuan rumah HPN 2017 adalah untuk mendongkrak perkembangan Provinsi Maluku. Secara umum, acara peringatan HPN 2017 tetap berkaitan dengan tema HPN 2017, yakni Pers dan Masyarakat Maluku Bangkit dari Laut. Olehnya, berbagai kegiatan meliputi pra-HPN hingga puncak peringatan HPN tanggal 9 Februari 2017 dirancang semaksimal mungkin untuk memberikan dampak bagi pengembangan Maluku ke depan. Rancangan kegiatan pra-HPN antara lain pembersihan Teluk Ambon, festival pesona seni dan budaya, pameran dan panggung hiburan rakyat, serta penanaman mangrove di Teluk Ambon bagian dalam. Penanaman anakan mangrove ini akan direncanakan masuk rekor muri 2017. Pada puncak acara peringatan HPN 2017 tanggal 9 Februari akan ditampilkan tarian kontemporer sesuai dengan tema HPN 2017. Tarian ini direncanakan akan melibatkan para jurnalis dan Taman Budaya Provinsi Maluku. Hasil pembahasan rancangan agenda kegiatan seksi acara ini akan disesuaikan dengan seksi-seksi terkait Panitia Daerah HPN 2017. Devi bin Umar dan Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Koordinator Program Mampu Yayasan Arika Mahina, Jemi Talakua menyatakan, media mesti proaktif menyuarakan perhatian publik terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tren kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Ambon cenderung meningkat setiap tahun. Kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Ambon cenderung meningkat setiap tahun. Menurut data Yayasan Arika, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur hingga Agustus 2016 mencapai 49 kasus. Sementara kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 14 kasus. Tingginya kekerasan seksual maupun KDRT mendorong sejumlah LSM dan pihak terkait untuk memberi perhatian serius terhadap kondisi yang dialami perempuan dan anak di daerah ini. Koordinator Program Mampu Yayasan Arika Mahina, Jemi Talakua menyatakan, media mesti proaktif menarik perhatian publik dalam mencermati tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini disampaikan pada diskusi yang bertemakan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Ambon Jumat pagi. Diskusi ini melibatkan unsur media elektronik, cetak, dan LSM, PPA Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta P2 TPA Maluku. Salah satu elemen penting dalam isu ini adalah media. Media sebagai pihak yang mampu membangun opini publik mestinya juga punya kemampuan untuk tidak hanya mengangkat kasus ini sebagai sebuah pemberitaan saja, tetapi dia mesti mampu membangun opini masyarakat bahwa ini situasi yang meresahkan, situasi yang menggelisahkan, yang mesti disiasati dan membutuhkan dukungan banyak pihak. LSM dan pihak-pihak terkait yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak mendesak media berperan lebih proaktif mendalami kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di daerah ini. Media diharapkan meningkatkan kerjasama dengan sejumlah pihak, antara lain kepolisian maupun LSM,
untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang masih tersembunyi. Angka kekerasan seksual terhadap anak sesuai data baik di kepolisian maupun media merupakan hasil laporan korban kekerasan. Namun diperkirakan masih banyak kasus-kasus serupa yang tidak terlapor. Pasalnya banyak kasus yang terjadi melibatkan orang-orang terdekat yang jika dilapor akan menjadi aib bagi keluarga. Melkilatus Saule, Charles Polaman melaporkan. Pemirsa, 8 paduan suara di Jemaat GPM Amahusu mengikuti lomba banding nyanyi kemitraan yang dilaksanakan jemaat tersebut. Hasil lomba ini akan dijadikan aset jemaat guna diikutkan pada event yang sama di tingkat jemaat maupun klasis GPM. Ketua Majelis Jemaat GPM Amahusu M. Ayal mengatakan Jemaat GPM Amahusu telah dikenal kalangan luas sebagai jemaat yang memiliki potensi dalam bidang tarik suara. Hal itu dibuktikan dengan tampilnya beberapa anggota jemaat tersebut di Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional beberapa waktu lalu di Ambon. Dengan potensi yang dimiliki, sudah saatnya seluruh potensi itu diasah secara baik. Salah satunya dengan mengadakan lomba paduan suara kemitraan yang dilaksanakan Jumat malam. Dalam lomba ini juara bukan tujuan utama. Ayal berharap para peserta dapat mengaktualisasikan lagu yang dibawakan secara baik. Pelaksanaan lomba ini merupakan hasil keputusan persidangan jemaat tersebut tahun ini. Hasil dari lomba ini akan dijadikan aset jemaat untuk nantinya diikutkan pada event yang sama baik di tingkat jemaat maupun klasis GPM. Evaluasi kegiatan ini terbuka kemungkinan untuk betul lanjutkan, tetapi juga bisa dikembangkan lagi. Jadi untuk kali ini paduan suara kemitraan untuk orang dewasa, laki-laki dan perempuan, tapi ke depan betul akan juga buka ruang ya, untuk pemuda, untuk remaja, ya, untuk anak-anak, bahkan bukan paduan suara saja, tapi juga vokal grup maupun juga solois dan berbagai kegiatan yang lain yang berkaitan dengan seni. Ya. Setiap peserta diwajibkan untuk membawakan lagu wajib Mars GPM dan satu lagu pilihan. Para peserta menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang mereka miliki. Setelah berembuk, akhirnya Dewan Juri memutuskan juara pertama adalah sektor Evata, juara kedua sektor Gideon, sementara juara ketiga dan harapan 1 diraih sektor Ebenezer dan sektor Saitun. Otis Kotadini melaporkan.